Assalamualaikum, salam sehat kawan bugar. Bersama saya Dr. Feni Maya Lestari. Kali ini kita kembali ke standar 3.2 yang terkhusus membahas tentang layanan tim terpadu. Perlu sekali dalam layanan klinis kita berikan asuhan secara tim. Apa saja itu yang terlibat di sana? Ayo kita belajar bareng-bareng. Yuk! Seberapa penting sih layanan di puskesmas itu melibatkan tim antar profesi? Bilapun kita tidak menganggapnya penting, yang pasti surveyor akan mencari apakah kita sudah memenuhi standar ini. Oke teman-teman, bisa mohon bantuannya untuk subscribe, tapi bila tidak sempat, nggak apa-apa, yang penting share sebanyak-banyaknya ya, supaya lebih banyak yang bisa mendapatkan ilmu tentang ini. Oke, untuk rencana asuhan klinis dan pelaksanaan pelayanan oleh petugas kesehatan profesional dan atau tim antar profesi yang memberikan layanan terpadu ini memang diminta di standar 3.2. Jika dalam pemberian asuhan diperlukan tim kesehatan, maka harus dilakukan koordinasi dalam penyusunan rencana asuhan terpadu. Yang dimaksud tim antar profesi ini siapa saja sih? Oke, yang utama di sini ada dokter umum, ada dokter gigi, kemudian perawat, bidan, nutrisionis, petugas laboratorium, sanitarian, ada apoteker atau asisten apoteker, dan petugas promosi kesehatan yang bekerja sama untuk melaksanakan rencana asuhan dan pelaksanaan asuhan klinis. Ini contoh untuk tim antar profesi dalam sebuah layanan terpadu yang sudah berjalan dengan baik dan selalu rutin adalah tim ANC terpadu. Jadi teman-teman sudah terbiasa ya, ada dokter gigi, kemudian bidan, ada perawat bila dibutuhkan, kemudian ada tim laboratorium, kemudian ada petugas gizi yang dilibatkan, kemudian bila memang membutuhkan di situ sanitarian atau petugas kesehatan lingkungan juga akan terlibat dalam ANC terpadu. Kemudian tim COVID kemarin, semoga saat ini pandemi sudah dinyatakan menurun dan akan segera berakhir sehingga tim COVID sudah tidak diperlukan lagi nantinya. Oke, yang selanjutnya tetap berjalan adalah tim TOS TB atau penanggulangan TB ya. Nanti akan saya sharekan contoh-contoh apa yang dilaksanakan oleh tim ini. Kemudian tim Prolanis atau tim PTM yang di situ khusus untuk penyakit diabetes mellitus dan hipertensi, di sini dibutuhkan tim. Oke teman-teman, bisa disusun kebijakan atau SK yang berisi tentang tim layanan terpadu dengan lampiran uraian tugas masing-masing profesi yang dilibatkan dalam tim. Sebenarnya tidak perlu menyusun SK yang baru, cukup dalam satu SK payung pengkajian, rencana, dan pelaksanaan asuhan klinis, yaitu standar 3.2, di mana di dalamnya lampirannya itu banyak sekali dan salah satunya adalah tentang tim layanan terpadu. Oke, untuk contohnya ini tim visite ya. Jadi tim visite itu bukan hanya ada dokter dan perawat saja, tapi di sini tugas dokter umum melaksanakan pemeriksaan pasien rawat dan menentukan terapinya. Kemudian dokter gigi bila memang ada rujukan internal, kasus gawat darurat gigi atau yang memang membutuhkan, maka dokter gigi juga dilibatkan. Kemudian perawat melaksanakan asuhan keperawatan dan tindakan-tindakan yang didelegasikan dari dokter. Kemudian bidan bila memang ada pasien rawat inap yang membutuhkan asuhan kebidanan, itu bisa dikonsultasikan. Kemudian tugas laboratorium di sini pastinya untuk pemeriksaan penunjang. Kemudian nutrisionis, jangan lupa teman-teman untuk terus menagih teman-teman gizi agar menyusun asuhan gizi dan mencatatnya dalam rekam medis. Kemudian teman-teman sanitarian juga perlu sekali dilibatkan untuk penyakit berbasis lingkungan seperti diare, tifoid, DBD, campak, TB, dan penyakit berbasis lingkungan lainnya.
Pastinya juga melakukan pencatatan konseling sanitasinya di rekam medis. Dan teman-teman apoteker di sini melaksanakan asuhan farmasi klinis dan teman-teman promosi kesehatan memberikan penyuluhan PHBS. Jadi apabila semua profesi dalam tim ini dilibatkan, maka dapatlah dikatakan bahwa pemberian asuhan klinis sudah betul-betul memperhatikan kebutuhan pasien. Berikutnya contoh untuk tim TOS TB di sini saya sering kali ya ketika melaksanakan self assessment atau SA ke puskesmas saya minta untuk melihat rekam medis rawat jalan pasien TB yang rutin mengambil obat setiap 2 minggu sekali. Apakah sudah dilibatkan tim antar profesi ini? Jadi di situ bukan hanya ada dokter umum, kemudian dokter gigi juga bisa dilibatkan bila memang pasien TB itu ada gangguan seputar gigi dan mulut. Kemudian perawat TB yang juga merangkap programmer itu akan memberikan asuhan keperawatan. Kemudian bidan di sini apabila ibu hamilnya mengidap TB, di sini pastinya bidan dilibatkan. Dan ATLM juga untuk pemeriksaan sputum BTA dan TCM dan lain-lainnya yang dibutuhkan. Kemudian nutrisionis. Ini teman-teman wajib ya, pasien TB semua dikonsultasikan ke nutrisionis atau bagian gizi untuk mendapatkan terapi gizi karena banyak pasien TB yang mengalami gangguan gizi. Juga sanitarian karena TB adalah penyakit berbasis lingkungan. Karena nanti sanitarian juga akan melanjutkan dengan inspeksi sanitasi mendatangi rumah pasien TB untuk melihat bagaimana sanitasi perumahan pasien tersebut. Kemudian teman apoteker juga melaksanakan asuhan farmasi dan teman promkes memberikan penyuluhan PHBS. Oke, untuk kelengkapan form-form yang ada di rekam medis di sini perlu ya selengkap ini ya, ada form pengkajian, form SOAP, form asuhan keperawatan, form asuhan kebidanan, kemudian hasil pemeriksaan laboratorium, form asuhan gizi, form konseling sanitasi, form asuhan farmasi klinik, dan media promosi kesehatan. Bila surveyor bisa melihat ini lengkap dalam satu rekam medis, maka sudah dapat disebut bahwa layanan terpadu tim telah berjalan dengan baik dan teman-teman akan mendapatkan nilai yang baik dari surveyor. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan beri lagi konten untuk mengambil hati surveyor bagaimana supaya teman-teman tidak salah fokus ya. Yuk, semoga sukses. Terima kasih banyak. Sebarkan manfaat dari ilmu ini sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.